Mahatan Arca Ganesha ada dua. Di sini adalah Ganesha yang berduduk bersila atau Ganesha yang pertama di sini ya, dan rambutnya ini seperti matahari gitu ya. Nah ini ada Ganesha ya, Ganesha kecil atau Ganesha bayi. Astadikpalaka adalah konsep kenegaraan Majapahit di mana Siwa Mahadewa berada di tengah sebagai maharaja yang membawahi para dewa di sekelilingnya di seluruh penjuru arah dan meja batu atau dolmen. Selain itu juga ada punden pundak-pundak yang mencirikan jejak kabuyutan. Namun kemudian berbagai macam jejak kabuyutan ini berkolaborasi dengan aliran Siwa Siddhanta dan Buddha Mahayana. Dan di sini kita akan mendapati jejak Mahatan Arca Ganesha ada dua. Di sini adalah Ganesha yang berduduk bersila atau Ganesha yang bertapa. Jadi di sini ya, dan rambutnya ini seperti matahari gitu ya. Nah ini ada Ganesha ya, Ganesha kecil atau Ganesha bayi, lambang dari disinilah kemudian seperti yang kita katakan. Pertapan Indrakila ini juga tujuan para bangsawan muda dan pangeran muda guna menimba ilmu kepada Mahapertapa atau Maharsi. Diduga memang dari Trowulan para bangsawan muda ini ya, ini menyusuri jalan ke timur ke arah Gunung Penanggungan, kemudian dari Gunung Penanggungan berarah ke Gunung Arjuna, dan sebelum ke arah Gunung Arjuna melalui jalur Kuno Purwosari terlebih dahulu kemudian melewati Talunongko yang saat ini ya menuju Pertapan Indrakila. Ini merupakan tahapan-tahapan para pangeran muda atau bangsawan muda guna mencari ilmu. Disimbolkan dengan sosok Ganesha yang masih muda atau Ganesha bayi ya, terlihat sekali di sini. Ini merupakan simbol para pencari ilmu, para pangeran muda untuk menemukan para pertapa dan maharsi. Di sisi yang lain juga ada Ganesha yang lain. Nah di sini, nah ini juga ada Ganesha yang lain ya. Dan ini juga posisi Ganesha yang masih bayi juga. Jadi Ganesha muda. Itu simbol para bangsawan muda atau pangeran muda. Artinya para bangsawan dan pangeran muda ini tidak hanya dari Trowulan ibu kota Majapahit, juga dari berbagai kerajaan-kerajaan daerah. Termasuk yang dekat dengan area ini, Pasuruan ini adalah Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Tumapel. Boleh jadi memang tujuan para pencari ilmu ini juga datang dari Kerajaan Ongker, dari Kerajaan Kadiri, dari Kerajaan Lasem, ya, dari Kerajaan Matahun dan berbagai macam kerajaan-kerajaan yang lainnya. Karena memang Majapahit itu disimbolkan Surya Majapahit itu ya, yang artinya kuno. Surya Majapahit yang pada belakangan disebut Nawasanga, yang pada masa Majapahit itu dikenal dengan Astadikpalaka, adalah konsep kenegaraan Majapahit di mana Siwa Mahadewa berada di tengah sebagai maharaja yang membawahi para dewa di sekelilingnya di seluruh penjuru arah mata angin ya, atau raja-raja kecil, pemimpin daerah-daerah kecil ini. Sehingga kemudian
kemudian Astadipalaka ini, Majapahit sebagai Sri Maharaja yang berada di tengah mengayomi kerajaan-kerajaan kecil di seluruh Pulau Jawa. Indra Gila ini sangat menakjubkan kan, sangat indah sekali. Jadi pahatan-pahatannya itu sangat halus, mencitrakan sebuah cita rasa peradaban yang sangat tinggi tentang kehalusan budi dan hati pemahatnya. Ya, pusat Karsian pada masa Majapahit akhir nanti kita akan menemukan beberapa prasasti atau inskripsi yang kemudian menandakan kapan dan bagaimana kemudian percandian ini dibangun. Mari kita telusuri sama-sama. Beberapa relief ya yang telah ditata ulang ini, kita akan mendapati berbagai macam jejak seperti kuda, kaki-kakinya ini sulus gelum, ceplok, bunga-bungaan, segitiga tumpal maupun sulur-suluran ya. Dan yang paling ajaib ini adalah kita akan mendapati sebuah relief naga raja menggigit ekornya. Nah, naga raja yang menggigit ekornya ini pada masa kuno dikenal dengan lambang keabadian. Nah, ini lambang keabadian. Karena pada masa kuno memang ada kepercayaan namanya reinkarnasi atau samsara, yaitu kehidupan tanpa putus, yaitu ketika seseorang yang di dunia melakukan dosa, maka akan lahir kembali dalam kehidupan yang sengsara, bahkan menjadi hewan-hewan yang hindah kalau memang dosanya itu terlalu besar. Dosa yang paling besar gitu ya, selama di dunia, kelahiran kembali bisa saja kemudian menjadi kumbang tai atau hewan-hewan. Sehingga beberapa kalangan Siwa Siddhanta maupun Buddha Mahayana ini tidak kemudian memakan hewan-hewan, memilih vegetarian karena dianggap kemudian hewan-hewan adalah reinkarnasi dari manusia di kehidupan sebelumnya. Sehingga kemudian agar terputus dari rantai reinkarnasi ini, tujuan kehidupan utama pada masa kuno adalah moksa, yaitu menyatu dan hidup abadi bersama Tuhannya. Ya, mari kita lanjutkan. Jadi beberapa artefak di sini yang diduga ini masih asli adalah pipi tangga candi yang berhiaskan sulur-suluran, kemudian memasuki area yang lebih atas. Dan di sini merupakan gapura yang membatasi antara area profan keseharian dengan area yang paling sakral di belakang gapura. Mari kita naik ya, rahayu, 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 rahayu. Lah, di lokasi inilah yang seperti piramid ya, yang bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebuah piramid ya, yang tersusun dari 7 punden berundak-undak. 7 pada masa kuno disebut pitu atau pitulungan ya, dan saat ini masyarakat mengenalnya sebagai Eyang Suprabhawati atau masih mengacu pada epik atau kitab Arjuna Wiwaha yang merupakan salah satu bidadari tercantik ya yang bernama Suprabha. Ya, ini dapat kita telusuri bersama. Rahayu, 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 rahayu. Nah, dari sini untuk meninggikan itu memang ini sebuah gundukan yang sengaja ditinggikan itu sebuah candi atau piramid yang bersusun 7, sedangkan latar-latar ini yang luas ini bersusun 3. Jadi ini area teratas yang dikenal dengan Eyang Suprabhawati, area kedua yang dikenal dengan area Arjuna Mintaraga, sedangkan area yang bawah tadi ini merupakan masih mengacu pada filosofi tradisi kuno Hindu, di mana area terbawah bernama Burloka, area tengah bernama Buarloka, dan area teratas yang paling suci disebut Suwarloka. Rahayu, rahayu, ini di lereng Gunung Ringgit, secara administrasi masuk kawasan Pasuruan Prigen,
Namun di sini merupakan tinggalan kerajaan Majapahit dari segi prasasti yang terpahat di dinding ini. Inilah adalah sebuah prasasti, mungkin bisa di zoom ya, ini prasasti yang bisa terbaca angka tahun, yaitu 1378 Saka, atau dijadikan Masehi menjadi 1456 Masehi. Sehingga kemudian entah prasasti ini rehab ulang ataukah memang awal pembangunan candi ini masih misterius. Namun angka tahun ini bertepatan dengan Raja Giri Sahwardana atau Brewengker masa Majapahit akhir ya. Nah ini sebagai tanda, dan ini prasasti langgamnya ini masih asli tahun 1378 Saka ini atau tahun 1458 Masehi. Karena kemudian pahatan-pahatan yang sangat halus dan sangat indah mencitra rasakan sebuah peradaban yang sangat tinggi ya. Para intelektual, para pertapa pada masanya ini memiliki kemurnian dan kehalusan serta kelembutan hati yang luar biasa sekali. Selain memang menjauhi dari segala hiruk pikuk perkotaan pada waktu itu ya, guna kemudian menghindari kelekatan dunia untuk kemudian mencari sunyatan gitu ya, sunyatan. Dan sebagaimana kemudian tingkat keintelektualnya para empu ini akan tercermin pada kitab Arjuna Wiwaha itu sendiri. Karena pertapaan Indrakila ini merupakan memang berlatar belakang pertapaan Arjuna atau yang dikenal dengan Arjuna Mintaraga pada masa Mataram Islam, dengan pada masa Kahuripan dikenal Arjuna Wiwaha. Yang kemudian yang dalam manggalanya itu benar-benar ya, seorang empu ini memiliki keteguhan hati dan kerendahan hati yang luar biasa sekali. Seorang empu ini kemudian dituliskan hanya sebutir debu di bawah alas kaki Jagat Kirana. Dan ini kemudian semoga bermanfaat. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan